Ya, kita kembali di 8-11 Show dan sehubungan dengan hari Valentine hari ini pemirsa, kami akan menghadirkan seorang motivator untuk Anda. Bukan motivator sembarang motivator loh. Kita akan berbincang dengan seorang motivator cinta. Siapa dia? Ini dia. Selamat pagi Ronald Frank. Selamat pagi. Ini memang agak berbeda dengan motivator biasanya ya. Ronald Frank ini adalah seorang motivator cinta. Kita ingin tahu sekarang kira-kira sebenarnya apa sih kerjaanmu? Motivator cinta apa yang menjadi pembeda menjadi antara seorang motivator cinta dengan motivator-motivator yang lain? Motivator yang lain mungkin lebih berfokus kepada kesuksesan. Sedangkan dunia yang kita perlukan di dunia sekarang, khususnya di Indonesia ya, negara kita, itu adalah cinta. Itu sangat terlihat karena angka perceraian di Indonesia sangat tinggi. Dan itu disebabkan karena cinta yang hilang. So, jadi tugas saya sendiri adalah saya pengen mengkontribusi, pengen memberikan kepada semua orang akan apa itu cinta, dan pada saat mereka mengerti apa itu cinta, hidup mereka akan berubah. Tidak hanya sukses, tapi mereka juga bahagia. Karena banyak orang bahagia dengan motivator kesuksesan, tapi mereka sukses dengan motivator kesuksesan, tapi tidak bahagia. Tapi sebenarnya cinta ini yang kamu maksudkan sini sebenarnya cinta terhadap pasangan atau cinta bagaimana sih sebenarnya? Cinta itu sangat luas, multidimensi. Kebanyakan orang kalau ngomong cinta, oh you and me, kita pacaran, terus atau suami istri. Tapi cinta di sini sangat luas. Cinta itu bisa cinta kepada diri sendiri, cinta kepada apa yang kita kerjakan, dan cinta kepada keluarga, cinta kepada lingkungan, khususnya cinta kepada negara. Itu yang saya sangat sodorkan gitu. Jadi bagi saya sendiri cinta itu adalah kehidupan. Let's say kita melakukan sesuatu pekerjaan, tapi kita tidak mencintai pekerjaan kita. Oh, jadi termasuk bagaimana cara mencintai pekerjaan kita ya, profesi kita saat ini ya? Kita harus mencintai diri kita harus mencintai hidup kita, dan kita harus mencintai apa yang kita kerjakan. Banyak orang mengerjakan sesuatu mereka tidak cinta, yang membuat mereka hidup, tapi di dalam diri mereka mati, mereka tidak bahagia. Mereka setiap kali bangun tidur, yang mereka hadapi adalah hari-hari horor yang tanpa cinta. Seperti pergi pagi hari harus bekerja dengan perasaan yang tidak ikhlas seperti itu ya, terpaksa. Oke, tapi sehubungan dengan hari Valentine Ronald sebenarnya, kalau dari Anda sendiri ya, dari begitu banyak orang yang datang ke Anda, sebenarnya permasalahan yang paling banyak dihadapi oleh pasangan, let's say. Pasangan itu sebenarnya apa sih? Konflik antara memandang cinta itu sendiri. Misalnya yang satu mendefinisikan cinta sebagai perkataan. Kalau aku bilang sama kamu I love you, itu cinta. Itulah cara aku mengekspresikan cinta dan menerima cinta. Sedangkan yang satu lagi, dia punya definisi cinta yang berbeda. Kalau bagi dia cinta adalah perbuatan, bukan perkataan. Nah, tak peduli seberapapun yang satu bilang I love you segala macam, tapi yang satunya bagi dia cinta adalah perbuatan, dia tidak akan masuk. Menurut dia itu bukan cinta, dan itu terjadi konflik. Dan di sini saya menjelaskan untuk pasangan apa sih definisi cinta. Kalau di dalam seminar saya ada 5 bahasa cinta, dan itu penting. Masing-masing mempunyai definisi cinta yang berbeda, dan pada saat kita tahu definisi cinta tersebut, akan terjadi sebuah cerita cinta yang sangat luar biasa pasti. Kalau yang ikut seminar itu sebenarnya lebih banyak perempuan atau laki-laki? Sementara ini lebih banyak laki-laki, dan saya juga akan expand ke pasar perempuan karena memang. Kenapa laki-laki? Soalnya kan setahu saya nih ya, perbandingan antara laki-laki dan perempuan untuk saat ini tuh perempuan jauh lebih banyak. Tapi ternyata pasien Anda sendiri lebih banyak laki-laki ya ternyata. Nah, itu yang lucu karena laki-laki lebih sedikit, tapi mereka mempunyai masalah jadi tidak pede atau segala macam. Dan hal yang paling krusial adalah laki harus seseorang yang mengambil inisiatif. Sedangkan wanita hanya menunggu, dan kalau lelaki tidak mengambil inisiatif itu sangat tidak lelaki. Jadi saya mungkin dari awal ingin memotivasi laki-laki dulu, dan saya sekarang lebih ke pasar perempuan. Sebetulnya perempuan juga lebih sangat mengkhawatirkan karena mereka kan lebih menunggu. Tunggu dulu. Mengkhawatirkan maksudnya gimana nih? Mengkhawatirkan karena untuk masalah cinta-cintaan pasangan ya, mereka lebih menunggu. Mereka nggak bisa. Perempuan timur harus menunggu, bukan? Menunggu dan tidak bisa terlalu agresif. Yang perempuan bisa lakukan adalah mengirimkan sinyal kepada laki-laki, dan laki-laki sangat tidak peka dengan sinyal ini. Sinyal-sinyal seperti apa? Sinyal-sinyal bahwa, hey, aku tertarik sama kamu, hey, ayo kita jalan, hey, ayo dong rayu aku. Perempuan harus mengirimkan sinyal itu, dan ada konflik di antara perempuan dan laki-laki. Pada saat perempuan ini mengirimkan sinyal yang salah, laki-laki tersebut tidak akan respon. Sedangkan saya tahu laki-laki berpikir seperti apa, makanya nanti saya akan ajarkan perempuan juga untuk mengirimkan sinyal-sinyal tepat yang membuat laki-laki tersebut mengambil inisiatif untuk mendekati wanita tersebut.
seperti itu. Oke. Jadi kalau misalnya ternyata nih ya ada dua orang individu yang sebenarnya memiliki ketertarikan lah, bisa dikatakan seperti itu. Untuk saat ini permasalahan yang ada adalah si perempuan sudah memberi sinyal, tapi si laki-laki ini antara gue maju nggak ya, gitu ya? Atau laki-laki tidak menangkap sinyal wanita. Sama sekali nggak. Nah, jadi memang dibilang pria dari Mars, wanita dari Venus, dan memang ada dua bahasa yang berbeda. Kalau wanita itu berbicara melalui konteks atau gambaran besar, melalui kode-kode, laki-laki melalui bahasa langsung. Dan itu harus ditutup. Jadi saya berusaha membuat planet Mars dan planet Venus menjadi satu ya? Dan mereka dapat bercinta di bumi. Wah, romantis sekali. Bercinta di bumi, pemirsa. Kita akan jeda dulu, kami masih akan kembali dengan sang motivator cinta ini sesaat lagi setelah jeda berikut ini. Ya, kita masih di 8-11 Show, kita masih akan terus memperbincangkan ini bagaimana caranya menemukan pasangan yang tepat untuk Anda bersama dengan Ronald Frank di sini. Ya, Ronald, untuk saat ini mungkin begitu banyak ya pemirsa juga yang masih jomblo, bisa dikatakan seperti itu. Mereka suka tetapi sangat sulit untuk menemukan orang yang menyukai mereka kembali. Sebenarnya bagaimana sih cara yang tepat untuk membuat diri kita menjadi lebih menarik gitu bagi orang lain? Semua bermula dari diri kita. Kebanyakan orang ingin mendapatkan cinta, jadi mendapatkan gitu ya. Sedangkan mereka melupakan untuk hal yang paling penting adalah membuat diri mereka sendiri menarik. Jadi yang saya ajarkan adalah pertama, buat diri kamu menarik dulu. Itu yang penting. Caranya? Caranya dengan membuat kehidupanmu menarik. Karena kalau kehidupanmu tidak menarik, maka semua perbincanganmu adalah keluhan. Seperti itu. Tapi kalau kehidupanmu menarik, kamu mencintai apapun yang kamu lakukan dan kamu membuat impact, dan itu akan terpancar dengan sendirinya. Pada saat kamu menceritakan sesuatu, kamu akan menceritakannya dengan passion, penuh semangat, dan penuh positivitas. Sedangkan kalau kamu tidak menyukai hidupmu, tidak menyukai dirimu, yang kamu akan berikan keluhan-keluhan. Dan pasangan mungkin mendengar keluhan akan simpati pada saat awalnya, tapi setelah itu mereka pergi. Sedangkan orang yang penuh passion, penuh semangat, membicarakan apa yang dia lakukan dan dengan penuh kecintaan, orang-orang akan tertarik untuk mendengarkan lebih. Dan itulah yang membuat dia menarik. Seperti itu. Tapi kalau untuk pertama kali biasanya nih ya, untuk laki-laki dan perempuan, bagaimanapun juga physical attraction itu kan lebih berbicara sebenarnya. Nah, kalau misalnya ada mungkin yang merasa, aduh gue nggak terlalu cantik atau tidak terlalu ganteng gitu, untuk membuat mereka sendiri merasa pede untuk lebih keluar dan mencari pasangan, itu ada nggak sih tips-tips khusus sebenarnya? Ya, tentu saja. Itu ada di website saya karena penjelasannya sangat panjang. Websitenya apa nih? Websitenya perihalcinta.com. perihalcinta.com. Jadi website itu baru launching kemarin, masih berantakan. Jadi masih baru. Ya, tapi saya membuat sebuah ebook di situ. Jadi kalau yang mau download ebooknya untuk tahu seperti apa cinta, bagaimana cara menarik, bisa ke websitenya perihalcinta.com, bisa download ebooknya dan di situ bisa dapat penjelasan yang lebih jelas. Dan mungkin saya menjelaskan lebih sedikit kok soal gimana caranya untuk jadi menarik, physical attraction segala macam. Kalau untuk physical attraction itu satu sisi saja ya. Ada wanita dan ada pria, banyak saya melihat mereka tidak terlalu menarik, tapi aura atau energi mereka sangat menarik. Iya. Dibandingkan dengan yang menarik tapi diam-diam aja. Gitu. Oke, mungkin mereka akan menarik. Malu-malu kucing seperti itu ya. Malu-malu kucing. Malu-malu kucing tapi butuh. Atau bahkan jutek ya. Jutek, kesannya jadi jutek ya? Betul, ada banyak teman-teman saya wanita cantik juga yang mereka sulit mendapatkan pasangan karena mereka merasa I'm over too selective gitu. Mereka juga jutek segala macam dan physical attraction itu sifatnya sementara. Yang paling penting adalah kepribadian dan energi yang kita salurkan. Dan itu semua dapat datang dari kehidupan kita yang menarik. Tadi kita sudah ngobrolin ternyata tuh banyak pria yang datang kepada Anda dengan permasalahan cintanya, dan tampaknya juga penelpon kita berikut ini juga pria ini. Ronald, ini sudah ada Dedi ya, Dedi dari Palangkaraya, Pontianak. Halo, selamat pagi Dedi. Halo Dedi. Selamat pagi. Ya, halo Dedi, selamat pagi. Ada masalah apa mungkin yang ingin ditanyakan kepada Ronald? Saya penggemar beratnya Om Ronald Frank ini. Terima kasih. Follower tampaknya. Sensei Ronald, lebih tepatnya. You're welcome. Ada pertanyaan? Gini Pak Sensei. Saya kan udah pakai segala macam rumus yang ada 3 rumus itu. Oke.
Nah, terus kan udah jadi nih. Pertanyaan pertamanya, saya tuh gimana cara mempertahankannya gitu. Nah. Kamu sudah dapat wanita idaman kamu dan bagaimana cara mempertahankannya, begitu ya? Ya, begitu. Oke, dalam relationship atau hubungan ada 3 fase. 1 selection, fase pemilihan. 2 komitmen, fase berkomitmen. Dan 3 fase growth atau perkembangan. Jadi pertama kalau kita ingin punya relationship, kita harus selection. Pasangan yang salah, relationship yang salah. Relationship yang salah, hidupmu akan salah. Oke, so kedua, setelah kamu menemukan pasangan yang tepat, kedua adalah fase komitmen. Kamu berkomitmen dengan dia. Berhasil atau tidak komitmen, di situ kamu akan pacaran atau menikah dengan dia. Pada saat kamu berhasil komitmen, pada saat kamu punya komitmen, itu akan ada fase berikutnya, fase growth atau perkembangan. Karena pada saat kamu komitmen, jika tidak ada perkembangan, akan bosan. Entah kamu yang bosan atau pasangan kamu yang bosan. Jadi fase ketiga ini sangat penting, fase growth, perkembangan. Jadi gimana caranya berkembang? Banyak hal, kamu bisa download juga di website saya, perihalcinta.com. Di situ saya buat ebook khusus untuk cinta, ya. Wanita atau pria bisa download di situ. Dan saya jelaskan sedikit tentang fase growth. Fase growth itu adalah fase di mana kamu lebih berkembang dan wanita lebih berkembang. Jadi jika kamu pacaran, kamu hanya nonton makan di tempat yang sama, itu sangat boring. Lakukan hal-hal yang lebih dahsyat lagi, lebih gila lagi yang membuat perkembangan di relationship kamu. Contohnya, coba ekstrim sport, atau kamu coba untuk sama dia tidak makan nonton tapi main ice skating atau main bowling atau something like that. Dan memang yang paling saya sarankan untuk pasangan kalau benar-benar mau growth, mau berkembang dan tahan ya kehidupan percintaannya sampai panjang, itu sebetulnya doing business together. Kamu sama pasangan kamu bikin bisnis dan kalian kolaborasi untuk membuat bisnis itu berhasil. Wow, it will never end. Kalian akan membuat bisnis itu berkembang dan kalian akan puas dengan kerjasama kalian dan cinta kalian semakin besar. Jadi itu saran dari saya. Iya, itu tadi kira-kira. Yep. Luar biasa sekali. Itu tadi salah satu pasien ya, salah satu yang salah satu yang suka curhat juga mungkin ya di Twitter ya. Banyak sekali. Oke. Ya ini kita juga sudah ada penelpon selanjutnya, ini Ronald dengan Asep ya. Asep di Jakarta. Halo, selamat pagi Asep. Halo Asep. Halo, selamat pagi. Selamat pagi Asep, silakan. Ya, ini kan saya mau nanya. Halo. Ini mau nanya nih. Nah, ini kan saya baru punya pertama kali ketemu sama cewek ini. Oke. Nah, terus saya nih untuk mengetahui pandangan cewek itu sama saya tuh kayak gimana, tatapan matanya tuh, sinyal-sinyalnya tuh untuk cewek itu kayak gimana untuk mengetahui dia tuh suka sama kita gitu. Oke. Terus yang kedua dari nada suara dan dia menyapa saya tuh seperti apa gitu. Terus yang ketiga, yang terakhir, dari nada bicaranya dia tuh lembut atau kasar sama saya gitu. Itu saja? Itu saja. Terima kasih banyak. Oke, baik. Terima kasih Asep. Kalau yang ketiga saya tidak bisa jawab, lembut atau kasar. Saya tidak mengenal wanitanya. Karena standar kan, bisa dikatakan juga kadang lembut. Kadang lembut, kadang kasar. Biasanya kalau di karaoke bersama bisa kasar. Itu pengalaman. Nah, lanjut bagaimana Pak? Pengalaman kita ya, by the way. So, bagaimana cara tahu wanita suka sama kita? Dia akan kasih kode. Kode itu ada verbal dan non-verbal. Kalau verbal adalah dia ucapkan. Kalau non-verbal adalah menggunakan body language. Nah, saya akan kasih kode non-verbal karena memang wanita itu tidak direct, tidak langsung ngomong ya. Jadi kalau wanita suka sama kamu, dia akan melihat kamu di mata dan dia akan pegang rambut seperti ini. Oke. Atau dia beresin bajunya atau segala macam, terus dia akan lihat ke bawah, dia akan lihat kamu lagi dan tersipu-sipu. Ada macam-macam ya. Kalau mata ke atas berpikir, mata ke bawah merasa, mata ke kiri itu mendengarkan, mata ke kanan dia membayangkan sesuatu. Dan pada saat dia melihat ke bawah dan melihat kamu dan melihat ke bawah lagi, dia sedang merasakan sesuatu yang sangat intens. Oleh karena itu kamu harus berani melihat matanya dan ngomong langsung sama dia. Pada saat kamu ngomong langsung sama dia, dia tunduk ke bawah lalu lihat kamu tunduk ke bawah lagi, itu tanya dia suka sama kamu. Oke, Kak, too much information, tidak bagus sebenarnya untuk para perempuan. Kita dibaca pemirsa. Ya, kita harus jeda dulu. Kita akan jeda dulu pemirsa, kami masih akan kembali sesaat lagi, tetap bersama dengan 811 Show.
Ya, tadi kita sudah membahas tentang bagaimana mencurahkan perhatian atau juga cinta Anda kepada pasangan atau calon pasangan. Kini kita akan lebih berbicara tentang masalah bagaimana mencurahkan kasih sayang dan menunjukkan perasaan kita kepada anggota keluarga. Oke. Ini bagaimana nih? Apakah sama seperti bagaimana cara kita menunjukkan kasih sayang kepada pasangan atau lebih sebenarnya? Basically kita harus perhatian sama keluarga kita. Dan ada satu konsep yang memang bertolak belakang dari semua yang diajarkan, dan itu saya sudah membuktikan sendiri dengan banyak apa yang mendengarkan saya, bahwa perhatian yang terlalu banyak itu akan menjadi hal yang sebaliknya. Kalau kita terlalu fokus kepada pasangan kita terlalu banyak, kita nggak punya waktu untuk perhatian sama diri kita, keluarga, dia akan bosan, dia akan melihat kita sebagai, oh, kamu selalu di muka saya dan gimana saya bisa bilang I miss you kalau kamu selalu di muka saya. Kadang-kadang harus sekali-sekali menghilang. Itu untuk pasangan. Kalau untuk keluarga, kita pun seperti itu. Terlalu banyak dengan keluarga, mereka akan merasakan cinta yang hanya biasa. Nah, kita harus membagi waktu untuk pasangan, untuk keluarga, dan mengimbangi semua cinta ini. Kalau cinta tidak imbang, maka akan terjadi kesenjangan dan imbalance. Dan satu hal yang harus kita lakukan untuk memberikan cinta kepada keluarga adalah perkembangan. Dan satu perkembangan kita. Karena keluarga kita selalu ingin kita maju. Pada saat kita nggak maju, mereka akan ngomong di belakang, oh, kamu harusnya begini, kamu harusnya begini, kamu harusnya begini. Oke, lanjut. Silakan. Semoga tidak ada bom di sini. Tidak ada bom. Kecuali bom cinta, by the way, karena ini Valentine. Bom cinta. Oke, tadi bagaimana tadi? Iya. Jadi kita harus berkembang, karena keluarga kita ingin sesuatu yang mereka lihat signifikan untuk perkembangan kita. Karena kalau kita stuck di situ-situ aja, mereka akan ngomong kamu harus gini, kamu harus gini, kamu harus gini. Dan satu hal yang selalu saya tekankan adalah, hey, kita harus cinta negara. Berbuat sesuatu kecil atau besar untuk kontribusi atau memberikan cinta kepada negara. Gitu. Kalau dari sisi saya membuat website. Itu hal kecil mungkin membuat website, tapi website saya menyentuh banyak orang. Dan pada saat saya menyentuh banyak orang, banyak yang email, banyak yang curhat, akhirnya saya membuat seminar. Dan seminar itu sukses, dan keluarga saya melihat bahwa wow, you're doing something. Nah, pada saat proses kita membuat sesuatu, kalau untuk saya cinta negara ya, membuat sesuatu, entah itu bisnis, entah itu apa, perkembangan apapun, keluarga kita kadang tidak tahan dengan prosesnya. Ngapain sih kamu melakukan itu? Udahlah, ini aja. Kadang konflik bahwa kita cinta melakukan A, sedangkan keluarga kita bilang kamu harus melakukan B. Which is kadang konflik. Contohnya, saya mau jadi motivator cinta, keluarga saya inginkan saya jadi dokter. Dan ada tension di situ. Kalau saya ngikutin keluarga, saya tidak cinta diri saya. Kalau saya melakukan apa yang saya cintai, kadang keluarga saya defensif gitu. Kamu harusnya ke sini. Nah, kuncinya adalah lakukan apa yang kamu suka, apa yang kamu cintai. Tutup kuping dulu sementara, keluarga bilang apa segala macam, kamu harus ke B, kamu cintanya ke A, lakukan ke A. Berarti kita harus ketemu konflik dulu dong? Betul, konflik. Mereka tidak tahan melihat proses, tapi pada saat kita berhasil, mendapatkan hasil, kita akan dipuji-puji sama keluarga, dan mereka akan bilang, wow, lihat dulu anak saya, siapa dia. So, kita harus tahu apa yang kita cintai dan lakukan itu. Jangan mengikuti keluarga kalau memang kita tidak cinta. Dan kita harus tutup kuping sementara untuk melakukan apa yang kita cinta, sementara proses mereka akan kritik. Tapi begitu kita mendapatkan hasil, mereka akan puji kita, mereka akan bangga dengan kita. Dan itu hal yang paling besar yang bisa kita lakukan dengan keluarga, yaitu mencintai diri kita, mencintai apa yang kita lakukan, dan hasilnya itu adalah cinta yang kita persembahkan untuk keluarga. Lalu bagaimana caranya mencintai diri sendiri nih? Tadi kamu bilang mencintai diri sendiri. Karena banyak juga yang seperti apa ya, bukan hanya tidak pede, tapi seperti yang bahkan menyesali. Kenapa aku hidup seperti ini? Kenapa aku terlahir seperti ini? Kenapa aku dilahirkan? Bahkan banyak yang seperti itu. Iya, banyak sekali seperti itu. Bagaimana caranya? Saya percaya, dan yang nonton juga harus percaya bahwa kita dilahirkan, kita sudah diberikan nyawa dari yang kuasa, bahwa kita punya misi di dunia ini. Kita punya misi pasti, dan misi itu mulia, dan kita selalu bahagia. Dan kadang orang-orang ketemu halangan atau rintangan, mereka pikir itu kutukan buat mereka. Tapi tidak, semua yang terjadi, camkan ini baik-baik, by the way. Semua yang terjadi sama kita, baik atau buruk, semuanya baik. Kadang hal buruk terjadi sama kita, itu cuma diatur sama yang kuasa supaya kita belok ke yang baik. Tapi kita tidak dapat melihat kebaikan itu pada saat itu terjadi. Kita hanya bisa melihat kebaikannya pada saat kita melihat ke belakang. Anggaplah satu hal buruk terjadi, lalu kita bingung. Ini artinya apa? Apakah ini kutukan? Kamu harus sadar bahwa itu adalah kamu diasah untuk menjadi lebih baik. Dan pada saat kamu belok ke sini, kamu lihat setahun 2 tahun ke belakang, wow, ternyata yang terjadi di belakang sana membawa saya sekarang ke sini, dan ini this is great, ini baik adanya. Saya berikan contoh sedikit dari pengalaman saya. Saya dulu berarti kamu belajar dari pengalaman pribadi sebenarnya, tentu saja.
Saya dulu pernah putus cinta, stres, Iya. saya berhenti kuliah, Oke. saya ingin bekerja. Karena waktu itu pasangan saya, dia menyelingkuhi saya dengan orang yang lebih sukses. Saya pada saat itu ingin sukses, dan akhirnya saya bekerja, saya dapat pekerjaan, tapi saya tidak suka, saya mau usaha, saya bisnis IT 2 kali bangkrut. 2 kali bangkrut, dan saya bingung, kenapa ini terjadi? Kuliah saya tidak selesai, bisnis saya hancur, apa yang terjadi? Setelah saya berpikir, apa sih yang saya cintai? Saya ternyata tadinya pikir saya suka IT, suka teknologi, ternyata tidak. Yang saya sukai apa? Oh, saya suka memotivasi orang, dan saya banyak teman-teman yang curhat, entah itu wanita, entah itu pria, dan saya bisa nyomblangin mereka. Kenapa saya tidak berbuat untuk membuat motivator cinta ini? Dan saya melakukan hal-hal kecil seperti menulis e-book dan saya sebarkan di internet, dan dalam jangka waktu 2 minggu 60.000 downloads, dan saya mendapatkan banyak email dan foto-foto. By the way, ini saya dapat pasangan saya seperti ini. Pada saat saya bangkrut itu saya tidak tahu bahwa ini artinya apa, apakah ini kutukan, tapi justru dari keterpurukan itu saya timbul sebuah ide, dan ide itu saya kembangkan, dan akhirnya itu yang menjadi saya sekarang ini, dan saya membangun bisnis untuk hal itu gitu. Untuk sekarang ini sebenarnya sudah banyak yang berhasil dicomblangi oleh Ronald. Saya tidak menyomblangi, saya hanya mengajarkan cara untuk jadi menarik, dan mereka melakukan sendiri semua hal-hal yang saya ajarkan. Dan kalau kesaksian, ada beberapa hal yang gila memang. Satu, ada pria yang pas-pasan, tapi dia akhirnya mendapatkan pasangan dan menikah dengan orang Eropa dan mempunyai status artis. Dan itu saya buat DVD-nya, nanti bisa dilihat juga di websitenya perihalcinta.com. Lalu juga ada orang cacat yang pipinya nempel di pundak, dan dia agak hunchback, dan dia dapat memiliki pasangan yang dia inginkan. Pasangannya ternyata which is yang sangat orang-orang pikir, wow, ternyata sangat semua ini susah fisik, ternyata tidak. Ternyata itu adalah karakter. Dan pada saat karakter ini di-develop, itulah terjadi keajaiban. Tapi anyway, motivator cinta sudah menemukan cintanya belum? Saya sudah menemukan cinta. Tapi alhamdulillah. Tapi kita tidak teruskan lagi. Pemirsa, tampaknya kita harus menyudahi dulu. Kita akan melanjutkan 8-11 dengan sejumlah informasi lain. Tapi terima kasih buat Ronald yang sudah bergabung bersama dengan kami di sini. Semoga nanti kita ketemu lagi di 11 Show atau juga di program itu yang lain. Dan pemirsa, tetaplah bersama dengan kami. Kami masih akan kembali sesaat lagi.